Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Yang salah satunya adalah pada saat ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang saat ini. Yang ketiga, untuk Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Jasmine Rabi Aladawiyah dari kelas 9D. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Iktikaf di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang iktikaf, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud dengan iktikaf itu. Nah, pengertian iktikaf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian menurut bahasa, dan yang kedua pengertian menurut istilah. Nah, kita bahas dahulu pengertian menurut bahasanya. Iktikaf menurut bahasa berasal dari kalimat akafa yakifu ukufan. Namun kalimat tersebut dikembangkan lagi menjadi iktikafa yaktakifu iktikafan, yang artinya tetap tinggal di satu tempat. Nah, sedangkan iktikaf menurut istilah yaitu tetap diam atau berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Mani takafa ma'ifal ya'takiful ashral awal akhir." Yang artinya, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah di 10 malam terakhir. Nah, hukum melaksanakan iktikaf itu sunnah, yang dimana dapat dikerjakan setiap waktu jika memungkinkan. Dan uniknya iktikaf itu adalah kita bisa melakukan iktikaf itu di hari apapun dan di bulan apapun. Namun sangat dianjurkan dilakukan pada bulan suci Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir. Nah, pasti kita bertanya, mengapa sih 10 malam terakhir itu adalah waktu yang pas untuk kita iktikaf? Dan kenapa dianjurkan? Bukannya bulan Ramadan itu durasinya ada 1 bulan atau 30 hari. Nah, ada berbagai alasan. Itu yang pertama adalah karena pada 10 malam terakhir itu merupakan penutup dari bulan suci Ramadan. Yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai malam-malam tersebut. Mengapa? Karena semasa hidupnya hingga akhir hayatnya beliau melaksanakan iktikaf terutama pada 10 malam terakhir ini. Yang ketiga, karena kemuliaan dan keindahan untuk beribadah pada malam ini itu sangat 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 baik. Mengapa? Karena juga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Seperti kalimat yang pernah teman-teman dengar, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan alasan yang terakhir yaitu Rasulullah memberi contoh kepada umatnya untuk tidak terlena dengan kesibukan duniawi sehingga melupakan malam-malam yang istimewa ini. Nah, selanjutnya adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat kita beriktikaf. Sebenarnya amalan-amalan ini cukup simpel karena kita pernah melakukannya atau bahkan kita sering melakukannya. Jadi yang pertama itu adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati masjid. Yang kedua adalah sholat tahajud, yaitu sholat yang biasanya dilakukan pada 3/4 malam. Yang ketiga adalah sholat witir, yaitu sholat yang jumlah rakaatnya harus ganjil. Dan yang terakhir yaitu sholat lail. Yang kedua adalah tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, saat beriktikaf ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama untuk teman-teman yang ingin khatam Quran pada bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir adalah banyak-banyak mengingat Allah dengan cara banyak berdoa dan banyak memohon.
Nah, selanjutnya adalah keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan jika kita melaksanakan iktikaf. Sebenarnya ada banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan, namun saya akan menyebutkan 3 yang utama. Yang pertama adalah mencari malam Lailatul Qadar. Nah, iktikaf kan juga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar kan. Nah, itu, adalah momen yang pas untuk kita fokus dengan ibadah kita. Karena juga 10 malam terakhir itu adalah penutup dari bulan Ramadan. Jadi ini adalah momen yang kita tidak boleh sia-siakan. Yang kedua adalah sholat menjadi lebih khusyuk. Karena hubungan antara Allah dengan hambanya itu semakin terbentuk jika kita mau untuk beriktikaf. Karena di waktu yang bersamaan, kita juga melatih fokus kita untuk menjalankan ibadah. Karena bukan hanya semata-mata kewajiban kita melakukannya, namun karena kita memang membutuhkan ibadah tersebut. Dan yang terakhir adalah mengajarkan kita untuk sabar dalam menjalankan amal soleh. Nah, iktikaf ini mengajarkan kita untuk menerapkan sifat sabar dalam melaksanakan ibadah. Karena kita dituntut untuk tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menjalankan amal ibadah, entah saat kita sedang sholat atau baca Al-Quran. Sekiranya demikian atas kultur yang bisa saya sampaikan mengenai iktikaf di bulan Ramadan ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan atau pengucapan, itu datang dari saya sendiri. Sedangkan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wa qalami wa ma yasturun, walitafiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.